Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Nur Sakbar pada episode pemrograman web bahasa Indonesia. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa semua framework rata-rata itu menggunakan konsep MVC, yaitu singkatan dari model, view, dan controller, di mana logika dan view atau tampilan itu dipisah. Berbeda dengan prosedural seperti itu. Jadi sama saja Coordinator juga menganut konsep MVC. Jadi ketika ada request dari klien itu biasanya mengakses dia memanggil controller. Jadi ada namanya ntar Anda mengenal routing. Nah routingnya itu nama controller biasanya. Nah ketika user merequest atau memanggil controller, dia akan ngecek nih apakah dari controller tersebut membutuhkan model. Di model ini nanti akan ada operasi database ataukah langsung menampilkan view saja. Nah seperti itu. Contohnya kalau misalnya dia menampilkan membutuhkan model, misalnya ketika dia akses controller mahasiswa, dia akan memanggil data mahasiswa. Nah, itu yang berhubungan dengan model. Atau yang tidak berhubungan dengan model, misalnya dia cuma memanggil form untuk pendaftaran mahasiswa saja. Berarti yang dipanggil cuma view saja, tidak melibatkan model. Nah, seperti itu. Baru hasil dari ini dikirimkan lagi ke si klien. Seperti itu konsep MVC. Nah, oke, kita kembali ke si coordinatornya. Jadi kalau misalnya Anda lihat di bawah folder application, di sini sudah ada nih folder controller, folder view, dan folder model. Di sinilah nanti kita akan menyimpan file controller, view, dan model kita. Nah, sekarang kita akan membuat langsung sebuah kita akan melihat dulu nih sebuah contoh sederhana dari controller bawaan si coordinator. Nah, welcome, kelas welcome gitu ya. Jadi si controller itu selalu diawali seperti ini. Class, nama controller, extends, CI controller. Dan fungsi yang biasa pertama diakses itu adalah function index. Dan ini fungsi untuk load view, meload view-nya. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah controller baru, controller kita. Saya akan memberikan nama controllernya itu barang ya. Controller barang. Nah, kita akan buat dulu class barang extends CI controller. Oke, cukup seperti ini dulu. Jadi sekarang kalau misalnya di project tadi saya akses index.php /barang. Nah, dia masih error, nggak akan muncul apa-apa karena kita belum mendefinisikan functionnya. Oke, seperti saya bilang tadi, fungsi yang pertama dipanggil di sebuah controller adalah function index. Jadi kalau misalnya di sini saya buat function index, saya echo halo gitu ya, halo. Sekarang kalau misalnya ini saya refresh, nah akan muncul string hello yang kita buat tadi. Jadi seperti kata saya, function index itu adalah function yang pertama kali diakses. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuat function baru, misalnya function edit ya. Echo edit. Nah, jadi kalau misalnya setelah barang berarti edit gitu. Oke, nah seperti ini ya, barang edit. Jadi penjelasannya adalah yang pertama dipanggil itu adalah function index. Ini nggak perlu definisikan pemanggilan nama functionnya. Jadi kalau misalnya di browsernya itu biasanya selalu diikuti nama controller dan nama function. Kalau misalnya function index ini nggak perlu Anda ketikkan di sini nama functionnya karena tanpa mengetikkan function index pun tetap ini akan dipanggil gitu. Jadi cukup seperti ini saja. Oke, ini disebut dengan yang tadi kan ada edit sini ya. Nah, ini disebut juga dengan URI segment edit. Nah, string edit ini bisa juga disebut dengan URI segment. Jadi ini URI segment pertama dan URI segment kedua. Cara manggilnya seperti ini. Misalnya echo this URI segment ya. This URI segment ke 2 katakanlah. Ini saya ke sini. Kalau saya refresh, nah string yang muncul tetap edit. Nah, oke, itu sekilas tentang pembuatan controller. Kita baru membahas tentang controller ya, kita belum membahas tentang view. Nah,
Sekarang misalkan saya katakan MVC itu memisahkan antara controller dan view, di mana di sini cuma ngemanggil aja nantinya. Nah, cuma panggil aja. Nah, apa yang dipanggil? View-nya yang dipanggil. Karena kita belum buat view-nya, maka kita buat dulu. Saya akan membuat sebuah view baru namanya list barang. Oke. List barang nanti di sini berisikan dengan data barang ya. Misalnya tabel data barang. Data barang. Jadi ketika saya akses barang di sini seharusnya nanti akan memanggil view si data barang ini. Nah, caranya itu di function index Anda bisa mengetikkan this load view diikuti dengan nama view-nya. Nama view-nya kan list barang nih. Jadi list barang. Nah, seperti ini. Kalau sudah Anda klik refresh, tuh sudah muncul kan data barang. Nah, ini adalah contoh view sederhana. Oke, kita sudah membahas controller, kita sudah bahas view. Sekarang kita akan membahas model nih, karena ntar datanya itu ada di model. Saya buat sebuah model baru, misalnya namanya model barang. Saya buat sebuah model barang. Jadi kelas model barang extends CI model. Nah, kalau misalnya sudah, saya akan membuat sebuah function baru namanya list barang. Ya, function list barang, datanya kurang lebih data barang lah ya. Misalnya barang array ya, namanya misalnya barangnya sepatu, jam tangan, dan robot. Return barang. Nah, seperti ini. Oke, sekarang untuk memanggil barang seperti penjelasan saya tadi kan di sini dari controller dulu, controller manggil model baru dilemparkan ke view. Oh iya, sebelumnya saya akan ajarkan Anda untuk mempassing data, bagaimana cara mengirimkan data dari controller ke view. Misalnya Anda mempunyai sebuah data judul ya, saya mempunyai sebuah judul yang untuk di sini nih, data barang. Tapi Anda maunya dinamis misalnya nantinya. Misalnya judul sama dengan daftar barang. Nah, cara ngelemparnya ke view bisa dengan cara data atau array judul ya. Judul sama dengan judul. Nah, seperti ini. Di sini Anda bisa tambahkan parameter data. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, belum berubah karena kita belum tampilkan. Nah, ntar di list barang Anda cukup ketikkan perintah echo judul. Nah, seperti ini. Kan kalau saya refresh, nah daftar barang. Dia akan memanggil jadi isinya ini dia akan menjadi variabel nantinya di sini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara memanggil si model ke dalam controller. Ada dua cara ya, Anda bisa load di sini. Caranya cukup mudah, this load model diikuti dengan nama model. Nama model kita kan model barang. Model barang. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan buat sebuah variabel baru, data, misalnya barang. Model barang, this model barang. Ini cara memanggil data dari model ya. This diikuti nama model. Nama model kita adalah model barang dan diikuti dengan nama function. Function kita di sini kan adalah list barang. Jadi di sini adalah list barang. Nah, seperti ini. Saya rapikan sedikit. Nah, sekarang kita akan cek dulu nih. Tadi kan sudah saya lempar nih ke view, tapi belum tampilkan. Kita akan cek dulu. Kita
kita akan cek datanya dulu nih, ada nggak datanya. So, print r tadi barang ya, non variabelnya. Oke. Ya, ini barang nih. Kalau sudah, kita refresh. Nah, datanya sudah ada ya, dalam bentuk array, sepatu, jam tangan, robot. Seperti itu. Berarti kita sudah berhasil memanggil data dari model ini. Kita tampilkan ke view melalui controller. Nah, seperti itu. Di sini baru kita proses. Misalnya kita akan melakukan looping nih. For each barang SB ya. Echo $B. Sekarang kalau saya refresh, nah, sepatu, jam tangan, robot. Supaya lebih cantik ya, saya akan memberikan tag BR lah, biar ke bawah jadinya. Nah, sekarang jadinya seperti ini, sepatu, jam tangan, robot. Jadi kita sudah berhasil memanggil data dari model melalui controller dan menampilkannya itu di view. Untuk modelnya kita datanya belum database ya, baru data dummy. Nanti pada episode selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalnya kita ingin datanya itu dari database, seperti itu. Oke, sudah selesai sampai episode ini. Jadi kita sudah membahas apa itu controller, apa itu model, apa itu view, dan bagaimana membuat controller, membuat model, membuat view, dan bagaimana keterkaitan antara ketiganya. Seperti itu. Sesuai dengan kaidah konsep MVC atau model view controller. Oke, saya rasa pada episode ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.